Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Scorpio di minggu ini. Readingan ini khusus untuk karir dan kesehatan. Kali ini saya bedakan dari asmara untuk menghemat waktu. Dan kenapa masih ada kesehatan? Karena kesehatan tidak akan luput dari masalah keuangan atau karir ya. Oke, saya minta maaf sebelumnya untuk Scorpio atas keterlambatan dari video ini, rilis video ini. Entahlah, saya kurang tahu ini kenapa bisa begini ya. Agak susah ya selama 2 mingguan ini untuk mengambil energi Scorpio. Jadi selalu terlambat dan ya semoga kalian bisa memaklumi ini. Seperti biasa, mohon dicek Sun, Moon, dan Rising-nya. Ya, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini karena energi di sini bersifat general, kolektif. Saya juga tidak bisa menjamin bakalan 100% akan resonate terhadap kamu. Oke, ada Seven of Pentacles. Ini rasa frustasi di dalam bekerja atau rasa frustasi dalam hal keuangan. Bisa jadi lingkungan pekerjaan kamu ini yang membuat kamu kecewa, pesimis, kamu nggak bersemangat gitu ya. Bisa jadi karena pekerjaan ini terlalu membebani, ya, terlalu berat, nggak mudah untuk dikerjakan, butuh kesabaran, keseriusan, ketelitian. Ini erat kaitannya ini dengan kamu-kamu yang bekerja di pemerintahan, badan korporasi atau perkantoran ya. Ini ada semacam situasi-situasi perkantoran. Ini semacam ada teka-teki di sini nih. Bisa jadi partner kerja kamu ada yang manipulatif, yang manfaatin kamu, menipu kamu, ada kehilangan uang di sini. Ya, bisa jadi ada semacam peruntungan atau iming-iming kenaikan gaji atau mendapatkan bonus, tapi nggak kelar-kelar ya. Ini yang membuat kamu menjadi kecewa di sini. Ada Three of Wands, ini adalah penantian terhadap bisa jadi ini janji ya dari tempat di mana kamu bekerja, seperti bonus tadi ya, atau janji kenaikan jabatan, kenaikan gaji ya. Ini yang kamu tunggu-tunggu di sini. Ada juga nih beberapa di antara kamu yang menantikan pekerjaan yang lebih baik dari bidang ini. Sepertinya pekerjaan ini terlalu melelahkan. Kalau ada yang lebih baik, kenapa enggak? Kalaupun misalnya saya harus travel keluar kota atau keluar negeri untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik ini, it's fine gitu ya. Jadi di minggu ini kamu lagi survei, observasi pekerjaan yang lebih baik, menguntungkan terhadap kamu. Ada juga ini observasi terhadap instansi atau institusi di mana kamu bekerja sekarang ya. Kira-kira ini perusahaan bakalan menjanjikan ada prospek enggak untuk jangka panjang. Kalau misalnya ada prospek untuk kenaikan gaji, kenaikan jabatan, ya bertahan di sini ya. Tapi kalau enggak ya keluar aja gitu ya. Jadi ini semacam ada survei ya. Untuk beberapa di antara kamu juga ada ini yang menanamkan saham, terkhusus yang punya usaha ya. Ada ini yang kasih pinjam juga terhadap orang. Kamu lagi nunggu-nunggu piutang ini ya. Bisa jadi nggak kunjung tiba gitu ya. Ini yang mengecewakan kamu. Ya, ada Six of Wands. Di satu sisi ada juga di sini keberhasilan ya. Artinya tidak sepenuhnya kamu di sini kehilangan atau gagal atau rugi gitu. Walaupun kamu rugi, ditipu di sini, tapi tetap kamu mendapatkan rezeki. Ya, ada semacam peruntungan ya, kabar baik ya, atau ya semacam kebahagiaan ya. Dan ini erat kaitannya dengan orang-orang di sekitar kamu, dengan orang yang nge-support kamu, yang ngedukung kamu, dan orang-orang ini sangat penting bagi kamu ya. Bisa jadi anggota keluarga, bisa jadi ini partner bisnis ya, yang pro sama kamu ya. Bisa jadi ini adalah bos kamu, karena saya ngelihat di sini orang yang sangat penting ini untuk ngedukung karir atau bisnis kamu ini, sangat penting bagi kamu ya.
Ada juga ini yang sangat dekat dengan atasan, dengan bos. Ya, tapi saya nggak tahu kenapa ada di sini kekecewaan. Bisa jadi di minggu ini ada masalah dengan orang yang dekat ini nih. Padahal ini adalah orang-orang ibaratnya VIP gitu ya. Berada dalam daftar VIP gitu. Nggak tahu, bisa jadi kamu yang ngecewakan atau mereka yang kilaf atau yang mengecewakan kamu. Ada The Hermit, ada evaluasi diri, semacam ingin mencari pencerahan. Ada juga semacam menenangkan diri ya, pengen sendiri, pengen menetralisir racun-racun yang ada di pikiran kamu ya. Scorpio gitu, karena Scorpio di rule sama Pluto ya kan, ini cenderung secara emosional rapuh ya. Kalau misalnya dia ini punya masalah, udah nggak balance lagi emosinya, Scorpio sendiri tahu bahwa dia butuh sendiri, butuh untuk waktu menyendiri gitu ya. Dan dengan menyendiri ini dia akan nge-charge baterai lagi. Jadi ketika kamu menyendiri, ini ibarat kamu mengisi amunisi atau energi lagi. Ini bagus untuk Scorpio ya, karena sebenarnya planet yang ngerul kamu ini kecil, dan bukan berarti karena kecil kamu kecil, enggak. Dia mudah rapuh ya. Dari dalam dia sebenarnya rapuh, walaupun nampak di dalam tegar ya. Dan dia ini mengenal dirinya sendiri, karena dia tahu bahwa dia rapuh, dia bisa meledak kapan saja. Dia akan segera kembali ke guanya, ke ruangannya. Ya, dia Scorpio memiliki ruang tersendiri ya. Dan ketika dia ingin menyendiri, dia nggak pengen diganggu, dan dia nggak pengen berada di keramaian. Oke, ada The High Priestess. Di minggu ini saya ngelihat ada beberapa di antara kamu ini yang peroleh pesan psikis. Bisa jadi dari mimpi, bisa jadi ini belajar untuk memaafkan orang yang menyakiti kamu ya, dengan mendekatkan diri dengan Tuhan ya. Saya ngelihat ini kamu adalah sosok yang spiritualis, yang dekat, yang sangat memegang teguh kepercayaan kamu ya. Ya, ini bagus ya. Ada meditasi juga di sini. Belajar untuk memahami black and white, yin yang gitu ya. Dan ketika kamu sudah mengenali yin yang ini, ada kesanggupan di sana untuk memaklumi perbuatan orang-orang yang tidak baik, yang merugikan kamu. Ya, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Scorpio. Ya. Ada The Emperor. Ya, ambisi ya. Ada energi toksik yang mengikat kamu. Ya, lelah ya. Dan terperangkap, capek kesana kesini bekerja ya. Terlalu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan pada waktu yang bersamaan, ada deadline gitu. Tapi di satu sisi kamu ini begitu sangat ambisius ya, pekerja keras ya. Ada target yang ingin kamu capai ya. Tapi ada semacam energi toksik nih yang mengikat kamu. Bisa jadi ini dari masa lalu ya, pernah terlibat dengan orang di masa lalu, dan ini ngeblok rezeki atau mental kamu ya. Kamu ngeblok pikiran juga ya. Dan sebenarnya kamu memiliki Seven of Wands nih gitu. Kalaupun misalnya kreativitas atau ide kamu merasa terbatasi, kamu ngerasa kurang percaya diri, kurang yakin dengan talenta kamu, sebenarnya kamu memiliki Seven of Wands ya. Kamu mampu ini, karena kamu memiliki The Hierophant lagi ya. Ini adalah sosok yang berpendidikan, tetapi dia memiliki prinsip, memiliki idealisme tersendiri gitu. Perlu juga di sini membuka perspektif ya. Jangan memegang prinsip di satu bidang tertentu. Ini ibarat di satu kotak gitu kan. Harus bisa lah, out of the box gitu. Artinya pengetahuan itu horizonsnya diperluas lagi. Kamu memiliki kemampuan di situ ya.
Cuman kamu yang membatasi diri kamu. Ada semacam ajaran mungkin dari kecil, tradisi, dan ini yang udah ngikat kamu gitu ya. Pengennya keluar, ketika kamu dihadapkan dengan situasi yang perspektifnya berbeda dari tradisi-tradisi atau ajaran yang prinsip yang kamu miliki ini yang membuat energi kamu itu bertentangan, selalu kebentur. Jadi selalu adalah masalah, adalah kekecewaan, ada energi toksik atau ada energi yang menyabotasi kamu. Ya, dan kamu lelah menghadapi itu. Nah, kalau menurut saya sih ada free will gitu ya. Free will itu adalah kebebasan di dalam berpikir. Ya, think out of the box gitu ya. Berpikirlah di luar dari kotak kamu atau membuat penilaian atau memandang orang lain atau masalah atau bidang yang kamu geluti sekarang ini dari kacamata yang berbeda-berbeda. Pasti perspektifnya berbeda, hasilnya berbeda gitu. Oke, untuk light workernya ada writing, builder, dan school. Untuk writing, you heal, inspire, teach, and entertain with the word you write. Ini pesan spiritual guidance kamu yang mengatakan ya, kalau misalnya dengan menulis ketika kamu sendiri ya, kamu tulis-tulis diary kamu, ungkapkan isi hati kamu yang buat kamu kecewa, atau kamu buat status ya di Instagram atau di Facebook, selama ini masih kata-katanya positif, it's fine gitu ya, karena ini akan ngebantu kamu semakin mengekspresikan emosi kamu. Jangan ditahan ya, karena kalau itu ditahan ini akan tertekan energi kreativitas kamu atau mental kamu semakin terisolasi ya. Kadang kan kalau kita marah atau kalau kita sedih, ini harus diekspresikan lewat tangisan atau teriakan gitu ya, supaya enggak meracuni diri kita sendiri ya. Kalau misalnya menulis ini cukup untuk mengekspresikan perasaan kamu, lakukanlah ya. Ada builder, your innate ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment ya. Kamu memiliki kemampuan untuk membangun atau menciptakan sesuatu yang membuat perasaan kamu itu seperti accomplish gitu, lengkap ya, fulfill, kamu ngerasa lengkap ya. Kadang kan gitu, kalau misalnya kita belum mau belajar gitu ya, tapi kalau belum bersih semua, belum rapi semua mejanya, kita nggak ngerasa accomplish. Atau pekerjaan di rumah kalau nggak selesai semua, kita nggak ngerasa tenang ya. Sebelum kita menonton, kita nggak merasa tenang kalau nggak bersih dulu semua rumah kan gitu ya, misalnya contohnya gitu ya. Mungkin saja ada beberapa di antara kamu yang memiliki perasaan-perasaan seperti itu gitu ya. Karena ada bidang atau pekerjaan yang belum selesai, ini jadi terus kepikiran ke situ ya. Tuntaskanlah itu ya, supaya nggak jadi pengganggu pikiran kamu. Oke, ada school. The answer that you are seeking involves going to school ya. Ketika kamu mencari jawaban-jawaban untuk setiap pertanyaan-pertanyaan kamu di sini, siapakah yang akan menolongku ya, atau apakah jaminan jangka panjang untuk masa depanku ya, bagaimanakah karirku, atau apakah posisiku akan terus begini-begini terus, bisakah aku menjadi PNS nanti, atau bisakah aku menjadi kepala sekolah, naik jabatan di sebuah institusi misalnya. Untuk setiap pertanyaan ini kamu akan dapatkan ketika kamu terkoneksi dengan spiritual kamu yang tertinggi. Tanyakan pada Tuhan, pada malaikat penjaga kamu, berdoa, bermeditasi, kamu akan mendapatkan pesan psikis atau dari mimpi itu ya. Dan juga jangan lupa untuk tetap belajarlah, membuka wawasan, selalu mengembangkan atau memperluas horizon kamu ya. Karena sebenarnya kalau menurut saya ya, masalah benar atau salah itu sebenarnya nggak ada. Kalau menurut saya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Benar atau salah itu tergantung dari situasi, tergantung dari masalah.
kalau kita bicara tentang filosofi, ya ini bakalan panjang jadinya gitu ya. Tapi yang pasti bila kamu dituntut untuk belajar lagi meningkatkan kualitas kamu di dalam bekerja, ini perlu ya, lakukanlah itu ya. Oke, agak kurang nyambung tadi ya, masalah benar sama salah tadi. Ya minta maaf untuk itu, mungkin di sesi lainnya kita bicarakan tentang itu. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Scorpio. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap semangat untuk Scorpio ya. Jangan lupa menenangkan diri di minggu ini. Dan semoga kalian berbahagia. Sampai jumpa.